Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakatsirah wa minnanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wassahbihil anzumil zahirah amma ba'd. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang sangat kami hormati dan muliakan, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan hati, pada hari ini kita kembali bersama-sama untuk mempelajari fikih wanita. Kita telah sampai kepada bab tentang hak dan kewajiban suami istri. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang kewajiban seorang istri terhadap suami atau hak suami terhadap istri. Pemirsa, di mana saja Anda berada, kita merasa perlu sekali untuk belajar ini. Karena apa? Karena setiap muda-mudi yang akan melangsungkan pernikahan pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun untuk membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak semudah membalik telapak tangan. Sedangkan kehidupan berumah tangga adalah bukan kehidupan yang sesaat, tapi kehidupan yang berkepanjangan. Oleh karena itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan kepada setiap orang tua atau kepada mereka yang berwenang untuk memberikan nasihat-nasihat perkawinan atau dalam arti kata pesan-pesan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, setiap pasangan calon suami istri atau calon mempelai sebelum melangsungkan akdun nikah sebaiknya mempelajari terlebih dahulu apa saja sih kewajiban seorang istri terhadap suami atau hak suami terhadap istri dan apa saja kewajiban suami terhadap istri. Dan ini harus benar-benar paham. Kenapa demikian pemirsa? Karena siapapun yang akan berumah tangga kalau mereka tidak bisa menunaikan hak dan kewajiban ini, maka tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan sangat sulit untuk dicapai. Bahkan mungkin hanya kalau salah satu di antara mereka melalaikan kewajiban, hak dan kewajibannya, maka akan terjadilah sakinah mawaddah warahmah atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu akan menjadi sebuah impian belaka. Nauzubillah. Nah pemirsa, kita pengen tahu apa saja sih kewajiban istri terhadap suami atau hak suami terhadap istri. Rasulullah menyatakan melalui hadisnya, kewajiban yang pertama seorang istri kepada suami alla tahjura firasyahu, yaitu melayani suami di tempat tidur. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, istri yang mana saja apabila diajak suaminya ke tempat tidur, mohon maaf, untuk bersenggama, lalu sang istri menolak tanpa ada uzur, sehingga suaminya kecewa sepanjang malam, maka orang tersebut, wanita tersebut dikutuk oleh malaikat sepanjang malam sampai pagi mendatang. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu kewajiban yang pertama ini mesti ditunaikan dengan baik dan ini merupakan satu kewajiban. Nah, pemirsa, kemudian kewajiban yang kedua, wa antuti'a amrahu. Seorang istri berkewajiban untuk berlaku taat, dalam arti kata berbakti kepada suami. Wa antuti'a amrahu, yaitu seorang istri mestinya, istri yang baik mesti bersikap taat kepada suami, berbakti kepada suami. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
Adapun wanita yang soleh itu, wanita dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia taat kepada suami, memelihara apa yang diamanahkan oleh suami ketika suami lagi bepergian. Jadi kewajiban taat ini luar biasa. Kemudian yang ketiga ini dinyatakan dalam hadis, yakni wa antudkhila, jangan sampai seorang istri itu memasukkan seorang lelaki lain ke dalam rumahnya, yakni lelaki yang bukan muhrim. Ini satu hal yang menjadi masalah. Barangkali di zaman canggih seperti sekarang pemirsa, boleh dikatakan seorang istri tidak akan melakukan serong atau katakanlah tidak, kalau wanita yang soleha tidak bakalan yakni selingkuh. Nauzubillah. Tapi tidak menutup kemungkinan pemirsa, seorang istri bisa saja memasukkan seorang lelaki ke dalam rumah. Lewat mana? Lewat HP-nya. Nah, jadi jangan sampai seorang istri masih menyimpan HP-nya seorang lelaki yang dulu mungkin ada nostalgianya. Mohon maaf pemirsa, kan itu memang kenyataannya. Saya pernah ditemui oleh seorang ibu, anaknya yang baru saja menikah sekitar 1 minggu sudah bercerai. Kenapa? Karena sang istri menyimpan, baca-baca itu oleh suaminya, dilihat itu di HP-nya, ternyata ada kata-kata yang tidak enak, yang di mana si istri berbicara dan curhat dengan dahulu dengan mantannya yang dahulu, sehingga terjadi perceraian. Nah, jadi itu tidak menutup kemungkinan. Kemudian yang berikutnya lagi, kewajiban seorang istri kepada suami dinyatakan dalam hadis ini, yaitu oleh Rasulullah SAW, beliau tegaskan juga, jangan sampai seorang istri keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa demikian? Karena memang suami adalah pimpinan atau pemimpin dalam satu keluarga. Istri yang mana saja sabda Nabi yang keluar rumah tanpa izin suami, yang bepergian tanpa izin suami, maka dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia datang ke hadapan suaminya dan meletakkan tangannya, yakni memohon ampunnya, memohon kerelaannya. Baru Allah Subhanahu wa taala melepaskan daripada murkanya. Nah, jadi oleh karena itu permisa, di dalam rumah tangga mesti ada saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling sayang menyayangi. Baik, kita lihat lagi. Nih berikutnya nih kewajiban seorang istri kepada suami. Yakni wa anta burra qismahu. Seorang istri berkewajiban untuk dengan lapang dada menerima pemberian atau nafkah yang diberikan oleh suami. Jangan sampai seorang istri yakni membebani dengan satu permintaan yang mana di luar daripada batas kemampuan seorang suami. Baik pemirsa rahimakumullah, pembahasan ini kita lanjut setelah jeda berikut ini. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, di mana saja Anda berada, kita lanjut lagi. Kewajiban seorang istri kepada suami yaitu menjaga kehormatan diri. Rasulullah SAW menyatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang istri menunaikan sholat 5 waktu dengan sempurna, terpenuhi tentunya syarat rukunnya. Iza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan,
dengan baik. Wa ata'at zawzaha, dia berbakti kepada suaminya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Dalam arti kata tidak akan selingkuh. Kenapa demikian? Jika seorang perempuan selingkuh, sabda Nabi, sampai dia meninggal dunia, tidak sempat bertobat, seisi langit dan bumi mengutuk kepadanya. Allah murka dan para malaikat murka kepadanya. Dan Allah langsung apabila dia meninggal dunia, dibukakan lubang neraka jahanam, segenap azabnya ke dalam kuburnya. Dan Allah menolak seluruh amal ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nauzubillahi min dzalik. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Qila laha, seorang wanita salat 5 waktu sempurna, puasa Ramadan sempurna, kemudian dia berbakti kepada suami, taat kepada suami. Kemudian yang terakhir, wa ata'at zawzaha, ayakna wa hafizat farjaha, jaga kehormatan diri dengan baik, tidak akan selingkuh. Qila laha, dikatakan kepadanya sabda Nabi, udkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana saja yang kalian sukai. Masya Allah, begitu mudah ternyata pemirsa menjadi seorang istri, asal menunaikan kewajiban kepada Allah, kepada suami dengan baik. Hanya tinggal yakni kita satu lagi, apabila kita menghembuskan napas yang terakhir, kita dipersilakan untuk masuk surganya Allah dari pintu mana saja yang kita sukai, bagaikan kita yang memiliki surga. Bukankah demikian pemirsa? Subhanallah. Baik. Kemudian kewajiban seorang istri berikutnya lagi, yaitu menggembirakan suami. Apa sih? Bagaimana cara menggembirakan suami? Dengan berhias yang baik. Lebih jauh lagi, yang paling penting, berkata yang dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh kesetiaan. Ini yang lebih baik lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, berkatalah yang baik atau diam. Terkadang seorang istri cantik, tapi kalau perkataan yang keluar di lidahnya menyakitkan hati, itu yang biasanya awal daripada keretakan dalam rumah tangga. Bisa jadi seorang suami tidak lagi memandang keelokan, kecantikan wajah istri kalau dia sembarang kata. Oleh karena itu, wahai para gadis, di mana saja Anda berada, berlatihlah untuk bersikap ramah, lembut, santun. Karena memang demikianlah Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum laki-laki, inginkah kalian aku beritahu istrimu dari dunia sampai ke surga? Sahabat pun menjawab, bahkan ya Rasulullah, istrimu yang dikekalkan oleh Allah dari dunia sampai ke surga adalah wanita yang setia kepada suami, penyayang, lembut, penuh kasih sayang kepada keluarga dan anak-anak. Masya Allah, semoga kita termasuk bagian salah seorang di antara mereka yang akan berjodoh dari dunia sampai akhirat dengan pasangan atau dengan suami kita masing-masing pemirsa. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, selain menggembirakan suami, begitu dia memandang, begitu dia membuka matanya menyenangkan, begitu kupingnya mendengar perkataan salam, perkataan yang membawa keselamatan. Nah, kemudian apalagi sih kewajiban seorang istri kepada suami, yaitu menolong suami, anak, dan orang di sekitarnya untuk berbuat takwa kepada Allah. Seorang ulama besar yang sangat terkenal, tersohor, Imam Khatim Al-Asam berkata, "Pas-solihatu, adapun tanda wanita yang solehah, yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, yaitu kata beliau,
Imaratul bait, dia menjadi penentram dalam rumah tangganya. Bukan sebaliknya, bikin suami tidak percaya, bikin suami resah, waktu bekerja pikiran ke rumah, karena ada melihat gelagat istri yang tidak bisa dipercaya. Nauzubillah. Imaratul bait, dia menentramkan rumah tangga suaminya. Wa'aunu ala ta'atih, dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi penolong utama bagi seorang suami, bagi anak-anaknya untuk berbuat taat kepada Allah. Alangkah bahagianya jika seorang suami mendapatkan istri yang seperti itu. Inilah yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemirsa. Mastafadal mu'min, tidak ada keberuntungan yang paling besar bagi seorang laki-laki setelah dia beriman, bertakwa kepada Allah, kecuali mendapatkan istri yang solehah tentunya. Yang apabila kalian memandang, sabda Nabi, dia menyenangkan hati. Apabila dia memerintahkan, dia mentaatinya. Apabila dia suaminya khilaf, berkata yang kurang berkenan, dia suka memaafkannya. Apabila suaminya tidak ada di rumah, dia tidak bakal selingkuh. Masya Allah, sungguh kata Imam Al-Ghazali, seorang lelaki yang mendapatkan istri yang seperti ini, dia bagaikan mendapatkan bidadari surga di alam dunia. Ibu-ibu, pemirsa, saudaraku kaum muslimah di mana saja Anda berada, kita mestinya bercita-cita untuk menjadi istri yang solehah. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, Al-mar'atu solehah, wanita yang solehah, ad-dunya mata'un, dunia ini hiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang solehah. Baik, kita jeda sebentar. Kita bahas nanti setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami. Kita lanjut lagi tentang kewajiban seorang istri kepada suami. Yang berikutnya lagi pemirsa, yaitu seorang istri juga berkewajiban untuk berbakti kepada mertua. Kenapa sih? Karena memang itu perintah dari syariat agama kita. Rasulullah SAW menyatakan, Abu Kasalas, orang tuamu itu ada 3. Siapa aja orang tua? Kita ada 3 pemirsa. Yang pertama, ayah bunda yang melahirkan kita. Ayah bunda yang melahirkan kita. Kita wajib berbakti kepadanya. Kemudian mertua yang telah menikahkan anaknya buat kita. Yang ketiga adalah murabbi mursyid yang mengarahkan hidup kita ke jalan Allah. Nah, jadi mertua ini poin kedua. Untuk kita bersikap baik terhadap mertua. Berbakti sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Nah, karena mertua ini dinyatakan dalam satu hadis, hak mertua, orang yang paling berhak atas suami kita adalah ibunya. Orang yang paling berhak terhadap istrinya adalah suaminya. Jadi jangan sampai seorang istri menjadi kendala, malah melarang suaminya bantu ibunya, melarang suaminya dalam arti kata memberikan belanja kepada ibunya. Itu namanya mengajak suami berbuat durhaka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi oleh karena itu seorang menantu, katakanlah seorang istri, mesti tahu pesan agama ini.
Apalagi Rasulullah SAW berpesan, ya ayuhan nas, absyus salam. Wahai seluruh manusia, absyus salam. Jadikan diri kalian di mana saja berada, bikin orang lain selamat dari kejahatan lidah kita, selamat dari kejahatan tangan kita. Al muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadih. Orang Islam yang sejati itu orang lain selamat dari kejahatan lidahnya. Sekali lagi, selamat dari kejahatan lidahnya, selamat dari gangguan tangannya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, absyus salam. Jadilah kalian pembela keselamatan. Bikin orang lain selamat dengan kehadiran kita. Terlebih lagi mertua. Wa at'imut ta'am, hendaklah kalian bersifat pemurah. Suka membantu kepada suami, kepada mertua, kepada karib kerabat. Walaupun sesuai kemampuan masing-masing. Wa at'imut ta'am. Wa layyinul kalam, hendaklah kalian, sabda Nabi, lembut di dalam berkata-kata. Pemirsa, kelembutan ini tidak bisa datang secara tiba-tiba, mesti latihan. Berkata lemah lembut ini hukumnya wajib, bukan sunnah tapi wajib. Jangankan kita terhadap mertua, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun. Allah berpesan, hendaklah engkau wahai Musa menghadapi Fir'aun, berdakwah untuk melaksanakan perintah Allah ini dengan perkataan yang lemah lembut. Padahal Fir'aun manusia yang paling jahat, yang paling seram, yang paling kejam. Tapi Allah menyatakan bersifat lemah lembut. Terlebih lagi dengan mertua, dengan ipar. Jadi layyinul kalam, lembut dalam berkata-kata. Kelembutan ini datang dari hati. Hati yang tidak mudah emosi. Nah, dalam arti kata, jangan pemarah. Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kasih nasihat aku agar aku selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat rumah tanggaku, selamat ketika aku bergaul dengan manusia. La taghdab, jangan pemarah, sabda Nabi. Tambahkan ya Rasul, la taghdab, jangan pemarah. Tambahkan ya Rasul, la taghdab, jangan engkau menjadi orang emosian. Sedikit-sedikit saja mertua salah omong, udah tersinggung. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi mestinya kita ikat pesan Rasul ini, berbakti kepada mertua. Nah, layyinul kalam, lembut dalam berkata-kata. Penyabar, penyantun. Jangan emosian, jangan pemarah. Karena sifat emosi diletakkan oleh Allah di dalam dada orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, kita lihat ke rumah kita masing-masing. Siapa yang paling mudah emosi? Lihat di rumah itu. Itulah orang yang paling berat, paling besar kemurkaan Allah. Wahai para suami, di mana saja Anda berada, barangkali lagi di kantor, lagi di pasar, lagi ini, lagi itu, jangan emosi. Nah, para istri, jangan emosi, jangan memancing emosinya suami. Jangan memancing emosi dan jangan mudah terpancing. Jadi layyinul kalam. Kemudian sabda wasilul arham, pererat hubungan tali kekeluargaan. Tali kekeluargaan tadi dengan suami. Orang tua itu memang satu kewajiban utama, dengan suami juga dan dengan mertua dan kerabat lingkungan. Nah, wasilul arham. Sallu bilail. Sallu bilail. Bangunlah kalian di tengah malam ketika orang lain sedang tidur. Untuk apa? Untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk keselamatan diri, keselamatan suami dalam tugasnya, dan keselamatan untuk seluruh kaum muslimin. Jadi apabila demikian engkau kerjakan, kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah pemirsa,
alangkah indahnya agama Islam ini telah membimbing kepada kita sedemikian rupa agar kita dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bahwa seorang istri diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada suami, yang mana dapat saya simpulkan berupa ketaatan kepada suami. Dalam ketaatan ini tersimpul semua apa yang saya uraikan tadi. Karena apa? Karena memang kewajiban seorang istri dalam berbuat taat ini akan mengantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga besar manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.